Halo semuanya, apa kabar? Sehat kan? Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Yes God Yes. Oke, tanpa berlama-lama mari kita gaskan cuy. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang siswi bernama Alice yang juga sebagai pemeran utama dalam film ini sedang berjalan menuju kelasnya. Di saat yang bersamaan ada seorang guru yang sedang memeriksa setiap siswa-siswi mulai dari tidak mengenakan ikat pinggang, rok yang ketinggian dan sebagainya. Karena memang sekolah ini adalah sekolah yang taat pada aturan keagamaan. Morning, Mrs. Veda. Alice, school mass today at 2. Why don't you be gift bearer again? Pelajaran pun dimulai. It's like a microwave to get. Typically need to preheat for a while. Ia juga menjelaskan apa itu tujuan dari perkawinan dan melarang sebuah hubungan di luar nikah. Hari berikutnya di sekolah dipenuhi dengan desus-desus bahwa Alice mengocok salad dari teman sekelasnya yang bernama Wade. Alice menyangkal dan mengaku tidak tahu apa artinya itu. Hey, Heather. Hey, Wade. Desas-desus tersebut akhirnya didengar Nyonya Weda. Ia pun melarang Alice untuk membawa persembahan di sebuah perayaan Ekaristi. Kemudian pada hari itu juga Alice mengaku dosa kepada Bapak Murphy dan menerima penebusan dosa yang telah ia lakukan. Talking back to my dad. Jen. Forgetting to feed the daily bread and forgive us of our trespasses as we forgive. Or else it is damnation for all it. Lanjut, Alice dan Laura memutuskan untuk mengikuti retret sekolah Kirkos yang diadakan selama 4 hari. Ketika mereka tiba di perkemahan retret, Laura sangat senang menemukan bahwa Nina adalah pemimpin retret. Sementara Alice memandang Chris, seorang senior keren yang juga pemimpin retret. Welcome. I'm Nina. Come with me. Ketika berada di kamar, Nina meminta Alice mengumpulkan jam tangan dan ponsel miliknya. Namun Alice cuma memberikan jam tangan miliknya saja. No phone? Selanjutnya di ruangan retret ada pembagian grup, di mana Alice di grup 1 yang dipimpin oleh Chris, orang yang ia kagumi sebelumnya. Selanjutnya mereka diminta untuk menandai beberapa perasaan yang tertulis dengan perasaan yang sedang mereka rasakan. Okay. Di saat jam makan, Alice bertemu Chris. Terlihat Alice begitu penasaran dengan bulu halus yang tumbuh di tangannya. Thank you. You're welcome. I'll see you later, Alice. Malam harinya ia bermain game ular di ponsel selulupannya. Pada hari kedua retret, setelah menari di dalam ruangan, mereka pun berjalan-jalan di tengah hutan. Di saat itu Laura terantuk dan dibantu oleh Chris. Merasa cemburu, Alice pun berpura-pura mengalami cedera saat mendaki agar ditolong oleh Chris. Let's get you to the nurse, huh? Ketika dalam kamar, Nina menghampirinya untuk memberitahu ada sesi foto bersama. Tanpa sengaja, Nina menemukan ponsel milik Alice yang ia simpan di laci meja. Akhirnya Nina menyita telepon Alice. Setelah melakukan foto bersama dan sebagai hukuman, Bapak Murphy menugaskan Alice untuk membersihkan rumah retret. Begitu dia sendirian, ia melihat sebuah komputer yang sedang menyala. Dia masuk ke ruangan tersebut untuk mencari tahu. Sebelum dia bisa mengetahuinya, suara langkah kaki menyebabkan dia berburu-buru mematikan komputer dan pergi. Malam harinya, Bapak Murphy membacakan surat kiriman dari orang tua mereka masing-masing. And although I will always cherish those, but no matter what, Dear Alice, you for always making good choices. Pada hari ketiga, mereka dikumpulkan di grup mereka masing-masing. Mereka ditugaskan untuk menceritakan pengalaman hidup baik suka maupun dalam duka. Talk much before she died. The saddest. And
Di saat giliran Ellis, ia berbohong soal kematian anjingnya beberapa minggu yang lalu. Died a few weeks ago. Lying on his side. Setelah itu di saat jam makan, Bapak Murphy mengumumkan temuannya tentang obrolan intim di komputernya. I'm sorry to report that earlier this morning I found something, well, let's just say an explicit nature. Hope that whomever did do it feels compelled. Tentu saja tidak ada yang mengaku dan mau bertanggung jawab. Akhirnya satu persatu dari mereka masuk menghadap Bapak Murphy untuk dimintai kejujuran. Okay, well, why don't you try reflecting back on that feelings checklist you filled out on your... No temptation has overtaken you except what is common to man. Have you ever felt turned on? No. Do any favors if you're not honest. Ketika sedang bersih-bersih, ia bertemu Wade dan bertanya siapa yang mengarang semua berita tentang hubungan mereka. Because that disgusting rumor you started. I didn't start it. Start it? No, I have a girlfriend. You need to start because everyone thinks that I'm a slut. Are you telling people that? What are you still doing here? Just on my way out. Ia lalu juga menemukan gelang milik Wade. I'm all done. Okay, dear. Setelah melihat kejadian itu, Ellis berlari menuju Laura dan menceritakan apa yang ia lihat. Namun, Laura tidak percaya dan menganggap Ellis berbohong. Laura juga mencurigai Ellis yang masuk ke ruangan Bapak Murphy. Setelah itu, Ellis kembali untuk bersih-bersih. Ketika melihat ruangan Bapak Murphy, ia masuk dan menaruh gelang milik Wade. Mungkin saja ingin menjebak Wade. Malam harinya, Ellis seolah merasa kesendirian di tengah keramaian. Ia lalu kabur menuju ke sebuah bar. Ia lalu memesan satu botol anggur. Ia juga bertemu seorang wanita dewasa bernama Gina. Gina adalah pemilik bar tersebut. Di tempat itulah ia mendapat banyak hal. Gina juga menceritakan lika-liku kehidupannya sambil menasihati Ellis. Setelah selesai, Gina menawarkan diri untuk mengantar Ellis kembali ke tempat retret. Sebelum berpisah, Ellis bertanya tentang apa artinya mengucuk salak. What? Tossing some. It means licking someone's butthole. Good luck out there, kid. Pada hari keempat retret, yang merupakan hari terakhir mereka, ketika Ellis sedang makan bersama seorang teman, ia melihat Bapak Murphy tiba-tiba memanggil Wade. Tak lama kemudian, Laura datang. Ia meminta maaf atas tuduhannya kepada Ellis. I'm sorry, I thought it was you. It's okay. Setelah itu, Bapak Murphy We have a menyampaikan mantra pesan dan here at kesan terakhir Kirkos. kepada What that mereka. means is to take what you have learned this weekend. Setelah itu, Ellis pun berdiri menyampaikan kesan yang ia terima sepanjang 4 hari retret. Ia menyampaikan bahwa tuduhan tanpa sebuah kebenaran itu sangat menyakitkan. Spread lies about you. Dan yang terpenting, semua kita tidak luput dari kesalahan. Dan dari situlah kita sebenarnya sedang mencari jati diri kita masing-masing. Selanjutnya mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Keesokan harinya Ellis ke sekolah. Di sana ia bertemu dengan Chris. Hey, Chris seolah merasa bersalah atas kejadian di tepi sungai. it won't happen again. Selanjutnya Ellis pun menghadap Bapak Murphy untuk pengakuan dosa. Ia menceritakan kejadian yang ia lakukan di rumah dan yang ia lihat selama I watched people having retret. sex. Raw. They were on the hood of a car. Dan film pun tamat. Oke, sekian saja ringkasan alur cerita dari film Yes God Yes. Intinya ada pesan moral dari film ini adalah tidak ada orang yang suci di dunia ini. Karena hidup bukan untuk tidak berbuat dosa, melainkan memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Dan juga jangan pernah menyakiti orang lain dengan sebuah tuduhan palsu. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.